Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pergerakan tanah yang melanda Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Hampir 100 rumah warga rusak dan berpotensi meluas hingga ruas tol Cipularang. Diduga karena cemburu, suami tega membunuh istrinya. Pelaku juga berusaha menghabisi nyawa sendiri. Tak terima melihat temannya bermesraan dengan mantan kekasih, seorang remaja aniaya korban hingga tewas. Kita ke informasi pertama, razia kendaraan angkutan barang yang kelebihan muatan dan kelebihan ukuran alias truk odol juga dilakukan aparat gabungan di wilayah kota Cirebon. Razia pekan lalu menjaring puluhan kendaraan angkutan barang yang melanggar aturan batas muatan. Satu persatu truk serta mobil angkutan barang lainnya yang melaju dari Jakarta menuju arah Jawa Tengah diarahkan petugas gabungan Satlantas Polres Cirebon Kota dan Dinas Perhubungan memasuki area uji kir di jalur Pantura Bypass Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Rabu siang. Truk ekspedisi jarak jauh tersebut kemudian dicek oleh petugas dimensinya. Hasilnya, puluhan truk sumbu 2 dan 3 hingga mobil bak terbuka ditemukan kelebihan muatan. Beberapa truk bermuatan menggunung melebihi batas toleransi wajar ukuran yang sudah ditentukan. Kendaraan angkutan barang yang kelebihan muatan serta berukuran melebihi batas bisa membahayakan pengguna jalan lain, memicu terjadinya kecelakaan fatal seperti remblong, serta dapat merusak jalan. Untuk kendaraan yang melanggar overload itu sangat berbahaya sekali karena apabila terjadi kecelakaan bisa menimbulkan fatalitas korban yang cukup tinggi. Makanya Korlantas Polri sampai dengan pemerintah juga akan menertibkan untuk kendaraan-kendaraan yang overdimensi dan overload. Meski melanggar aturan karena kelebihan muatan dan ukuran, namun petugas tidak menilang, hanya memberikan imbauan agar sopir maupun perusahaan mematuhi aturan lalu lintas tentang banyaknya muatan dan ukuran maksimal kendaraan. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Ratusan sopir truk dan penambang pasir galian C pekan lalu berunjuk rasa di depan gedung DPRD Garut. Mereka menuntut agar truk tronton dari luar kota Garut tidak ikut masuk ke area galian C di Garut, serta penyelesaian kasus para penambang yang ditahan di Polres Garut pasca longsor. Ratusan sopir truk pasir dan penambang pasir galian C memarkirkan truk mereka di sepanjang jalan di depan gedung DPRD Garut Kamis pekan lalu sebagai wujud protes. Para sopir dan penambang pasir galian C memprotes banyaknya truk tronton bertona besar dari luar wilayah yang beroperasi di Garut, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan mereka. Harga pasir galian C yang lebih mahal juga membuat usaha mereka semakin sulit. Para pengemudi truk pasir dan penambang pasir meminta agar Pemkab Garut tegas melarang truk tronton masuk ke wilayah Garut dan segera menyelesaikan kasus sejumlah penambang yang ditahan polisi setelah meninggalnya seorang penambang pasir di Gunung Guntur yang tertimbun longsor pada tanggal 27 Mei lalu. Menormalisasi harga pasir galian C dan juga mengurangi jam operasional truk tronton. Bagi kami, hadirnya tronton di Garut terlalu banyak. Karena apa yang dikatakan oleh KDM, jangan terlalu banyak merusak alam. Kenapa tronton di Garut banyak datang ke Garut mengambil hasil alam ke luar kota. Sedangkan kami orang Garut seolah-olah tertindas sebagai tamu di rumah sendiri. Bahkan ada suatu lokasi yang tidak memperbolehkan mobil kecil masuk untuk mengisi, hanya untuk tronton. Intinya ada alih fungsi, kemanakan alih fungsi kami. Seperti itu. Inti utamanya adalah kesejahteraan untuk kami para sopir dan penggali. Massa juga mengancam akan melakukan aksi sweeping jika dalam pekan ini masih melihat truk tronton berkeliaran masuk ke wilayah Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.
Selalu waspada akan bahaya kebakaran. Di Sumedang, seorang pria tewas terjebak dalam kamar saat kebakaran menghanguskan rumahnya. Sedang di Cianjur, rumah terbakar akibat sang anak main masak-masakan di kamar. Api berkobar besar membakar sebuah rumah di kawasan padat penduduk, Dusun Cikadaton, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jumat dini hari. Akibat kebakaran, Daud, penghuni rumah yang berusia 55 tahun, meninggal dunia setelah terjebak di dalam kamar. Jenazah korban ditemukan Jumat pagi di antara reruntuhan rumah yang terbakar. Saat kejadian, ada 3 orang yang menghuni rumah tersebut. 2 orang berhasil menyelamatkan diri keluar rumah. Namun, naas korban terjebak dalam kamar. Menurut petugas damkar, api muncul dari meter listrik PLN di rumah korban. Akibat kebakaran, 2 rumah lainnya juga ikut hangus dilalap api. Kobaran api dan asap hitam membubung tinggi dari rumah yang terbakar di Kampung Sayang Kulon, Kelurahan Sayang, Cianjur, Sabtu sore. Kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas anak pemilik rumah yang tengah main masak-masakan di dalam rumah dan lupa memadamkan api sehabis bermain. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut, namun 4 unit rumah warga ludes terbakar dan kerugian material ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Sebuah mobil tahanan Lapas Tasikmalaya yang membawa 15 orang tahanan terguling di jalur Tasikmalaya Garut akibat oleng saat akan menyalip mobil di depannya. Rekaman video amatir warga menunjukkan upaya evakuasi 15 orang tahanan dan 1 orang awak mobil tahanan milik Lapas Tasikmalaya yang mengalami kecelakaan di Mangunreja, Jalan Raya Tasikmalaya Garut. Seluruh korban terpaksa dikeluarkan dari jendela samping kendaraan yang dijebol jerujinya karena kondisi mobil terguling di tengah jalan. Menurut keterangan petugas Satlantas Polres Tasikmalaya, mobil tahanan tersebut awalnya tengah membawa 15 orang tahanan untuk dipindahkan dari Lapas Tasikmalaya ke Lapas Garut. Namun pengemudi tidak dapat mengendalikan mobilnya saat menyalip mobil di depannya hingga terguling. Melaju dari Tasik menuju arah Garut. Setibanya di TKP di daerah Salembu, di Ciwidara, pengemudi tidak mampu mengendalikan kendaraannya sehingga oleng dan tergelincir. Ada penumpang tahanan di dalamnya berapa orang? Jadi waktu kejadian ada membawa 16 penumpang, 15 tahanan dan 1 kru dari pihak lapas. Alhamdulillah tahanan tidak ada yang melarikan diri. Dalam kecelakaan ini, 15 orang tahanan dan 1 orang pengemudi selamat, hanya mengalami luka ringan. 15 orang tahanan melanjutkan perjalanan dengan bantuan pihak kepolisian ke Lapas Garut, sedang mobil tahanan yang mengalami kecelakaan dibawa ke Mapolres Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Kita ke informasi lain, BPBD Jawa Barat dan Purwakarta terus melakukan pengamatan di lokasi bencana pergerakan tanah di Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Pergerakan tanah dikhawatirkan merembet hingga objek vital nasional Tol Cipularang yang berjarak 1 km dari Desa Pasir Munjul. Pengamatan dan pengawasan terus dilakukan petugas BPBD dan tim gabungan di lokasi pergerakan tanah di Kampung Cigintung dan Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. BPBD Provinsi Jawa Barat dan Purwakarta yang melakukan peninjauan langsung menilai pergerakan tanah di lokasi ini sangat mengkhawatirkan karena terus berlangsung hingga mengakibatkan bangunan rumah yang ambruk terus bertambah setiap hari. Hingga hari Sabtu, ada 80 unit rumah warga yang rusak hingga ambruk. BPBD meminta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM segera melakukan penelitian kondisi tanah di wilayah tersebut. Apalagi lokasi pergerakan tanah sangat dekat dengan ruas tol Cipularang yang berjarak hanya sekitar 1 km. Sedang bagi warga, permukiman mereka hampir bisa dipastikan akan direlokasi. Kita berharap dari PVMBG segera untuk melakukan asesmen. Ini pergerakan tanahnya lumayan cukup masif. Tuh, sekarang nggak terjadi lagi.
Mudah-mudahan ini karena dekat dengan fasilitas negara ya, salah satunya adalah tol ya, jembatan tol ini juga mungkin butuh perhatian khusus ya untuk penanganannya. Jadi kita takutnya nih sampai ke tol ini terus-terusan merembet ya. Jadi kita harus antisipasi bersama, dan yang utama di kedepannya rehabilitasi rekonstruksi. Mudah-mudahan warga di sini, karena ini udah nggak mungkin lagi dihuni nih kayaknya ya Pak Kalak ya. Nggak mungkin lagi dihuni, jadi kita kemungkinannya juga menyarankan untuk dilakukan relokasi di tempat yang aman. Kerusakan rumah dan akses jalan penghubung akibat pergerakan tanah terus bertambah. Tercatat sebanyak 206 warga terdampak pergerakan tanah harus meninggalkan rumah mereka yang rusak. Sebanyak 48 orang warga mengungsi di balai desa, sementara sisanya berlindung di tempat kerabat mereka. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.